Selamat sore Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Shalom. 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 Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini yang begitu luar biasa, kita mau tenangkan hati kita mau biarkan Tuhan boleh memberkati setiap acara kita di sore hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat sore. Ini kami semua anak-anak-Mu yang datang dengan segala kerinduan. Engkau yang memandang segala kedalaman hati kami. Kami yang rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus walaupun hari ini dan saat ini kami bertemu dengan cara yang berbeda dengan online. Namun kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah akan mengurangi sedikit pun kasih dan kuasa-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Dan setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Hari ini juga Tuhan, saat ini juga kami membuka hati Tuhan selebar-lebarnya. Ambil alih acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kuasa-Mu yang boleh bekerja atas diri kami dan Roh Kudus-Mu yang boleh mewartakan dalam diri kami. Agar semua acara boleh berjalan dengan lancar. Dan para malaikat surga-Mu akan menyertai kami dan memberikan kami perlindungan. Beberapa jam ke depan Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih. Kehendak Engkau yang terjadi atas kami dan acara kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mengikuti acara ini. Kami kembalikan Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan, kehormatan dan kemasyuran. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, selamat sore dan shalom. Sebelum saya memulai, seperti tadi Ibu Rina katakan, saya boleh meminta Bapak Ibu untuk membuka video-videonya, ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan offline, tapi dengan online kita bisa saling berbagi kasih, ya. Saya undang semuanya untuk membuka video Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Kita boleh membagikan sukacita Tuhan dan kasih Tuhan boleh melimpah saat ini tercurah atas kita semua. Amin. Bersama-sama kita masuk dalam pelataran Tuhan dengan sukacita, dengan puji-pujian dan penyembahan dengan segala syukur kepada Dia. Karena kita punya Tuhan Allah yang besar dan mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami masuk Tuhan dalam pelataran Engkau dengan puji-pujian dan syukur, dengan hati yang bersukacita. Bersama-sama kita bertepuk tangan untuk nama Tuhan. Dengan segala pujian kami masuki Engkau Tuhan Yesus. Dengan pujian dan pengagungan dan penyembahan dan sukacita hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Segenap hati kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk memuji nama-Mu. Tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan memuji bagi nama Tuhan. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua bersiap-siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Besar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang terbesar. biarlah semua memujimu. Segala sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kata Yesus Kristus, katakan Yesus. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Mari nyatakan bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari
Mari angkat tanganmu bersama-sama nyatakan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Kami menari bersamamu Tuhan dan memuji nama Engkau. Memuji, ungkapkan sukacita. Semua bersukacita di dalam Tuhan. Nyatakan bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajak semua Ajaklah namamu Tuhan. perbuatanmu. Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memuji. Mari Bapak Ibu dan sama muda, angkat tanganmu kita bersama-sama katakan. Kau terbesar Yeah. dan mulia. Kau mendengar Tuhan setiap puji-pujian dari kami. Segala sukacita hanya bagi namamu Tuhan. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia. Biarlah semua memuji. Lebih dahsyat lagi nyatakan. Kau terbesar dan mulia. Kau Allah yang besar, Kau mulia. Ajak semua Perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Satu kali lagi nyatakan. Sungguh Dia terbesar. Kau terbesar dan mulia. Namamu mulia. Ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biar sehingga kami bernafas memuji namamu. Biarlah semua memuji. Sebab segala pujian hanya bagi namamu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Segala pujian dan pengagungan kami berikan hanya bagi namamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kuasa. Haleluya. Sebab bersama dengan Tuhan segala hal menjadi mungkin. Anda dan saya segala hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Mission impossible. Saudara dan saya semua dipanggil Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Allah Tuhan. Agar melalui diri kita sama seperti Yesus. Berapa banyak jiwa yang akan kita bawa kembali. Berapa banyak jiwa yang akan kita bawa kepada Tuhan. Bila sore hari ini Tuhan Yesus, dengan segala kerinduan, dengan segala hati kami bawa Tuhan Yesus segala hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan apakah Tuhan Yesus kami boleh membawa segala kebaikan dan kasih-Mu selain dengan pujian dan penyembahan kepada Engkau? Bukan dengan kemampuan kami, bukan dengan kekuatan kami, namun semuanya hanya oleh karena kasih-Mu saja Tuhan. Kami boleh berjalan dengan iman. Hati kami percaya Tuhan Yesus bukan karena melihat, namun karena kami boleh tahu Engkau Allah yang hidup di dalam diri kami. Engkau Allah yang bekerja atas kami, sehingga segala hal menjadi mungkin di dalam diri kami Tuhan. Kami bawa Tuhan Yesus pujian ini kepada Engkau. Kami bawa pujian dan penyembahan ini kepada Engkau sebagai pujian dan penyembahan dan doa kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Biarkan kubur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Bawa masuk kami Tuhan di dalam hadirat. rasakan
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Segenap pikiran kami, Pikiranku, segenap kehendak kami serahkan kepada Engkau. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami berdiri teguh bersama dengan Engkau. Teguh bersama Engkaulah sumber kekuatan kami. Jadikan rencanamu untuk memuliakan-Mu. Bawa kami Tuhan sebagai rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami alat kerajaan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi doa kami Tuhan di sore hari ini mengiringi Engkau. seumur hidupku, seumur hidup dalam Bawa kami rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu pikiranku, setiap kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk mengiringmu seumur hidup. Bawa kami Tuhan dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. datang bersama-sama mengiringi. Seumur hidupku Ini doa kami Tuhan di sore hari. masuk dalam Bawa kami Tuhan Yesus di dalam rencana Engkau. Bapa. Kami boleh menyerahkan di sore hari ini segenap pikiran kami dan segenap kehendak kami. Tuhan ambil alih seluruhnya. Ku Serahkan Tuhan Yesus agar kehendak dan rencana-Mu yang boleh terjadi. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan setiap kali bencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu
pujian hanya bagi nama Engkau Tuhan. Segenap nafas muliakan-Mu, Muliakan-Mu Tuhan. surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, segala pujian. Segala pujian bagimu, Segenap nafas. segenap nafas muliakan-Mu, Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Kami dalam lagi nyatakan segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. segenap nafas muliakan-Mu, Muliakan-Mu Tuhan. surga bumi kan berseru, kuduslah Kuduslah, kuduslah. Kami nyatakan segala pujian. pujian bagimu, Segala pujian bagimu. segenap nafas muliakan-Mu, Segenap nafas kami. surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Segala pujian hanya bagi nama-Mu. segala pujian bagimu, Segala pujian bagimu. segenap nafas muliakan-Mu, hanya Tuhan, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Segala pujian hanya Segala pujian bagimu, seluruh nama-Mu yang mulia dan kami puji Tuhan. segenap nafas muliakan-Mu, Surga bumi penuh dengan kemuliaan. surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Sekali lagi segenap hati memuji memuliakan-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu, Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, surga bumi kan berseru,
kuasa. Surga bumi menyembah Engkau, nama Tuhan. Dibawa kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang kuasa, Allah kami yang besar. Segala pujian, segala hormat kami berikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Segenap hati kami Tuhan Yesus boleh menikmati indahnya di dalam hadirat-Mu. Karena sungguh lebih baik satu hari Tuhan di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap saat indah dan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Engkau masih bekerja sampai dengan saat ini untuk setiap kami. Kau pimpin Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan setiap pengajaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Ibu Maria Jumena dengan kuat kuasa-Mu, agar pada saat dia boleh mewartakan Tuhan Yesus, urapan dan kuasa-Mu Tuhan yang boleh tercurah Tuhan atas kami. Pakai dia Tuhan Yesus dengan suri dan kehendak-Mu. Setiap lidah bibirnya Tuhan boleh mewartakan kekuatan dan kuasa daripada firman-Mu untuk mengajarkan kami. Pakai kami Tuhan untuk alat-alat perpanjangan tangan-Mu. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, segala hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Pakai kami Tuhan untuk menjaring lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan untuk semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan dan kehormatan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Rina untuk sudah memperkenalkan saya kembali. Baik, Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Boleh lambaikan tangan Anda sekali lagi ya. Terima kasih sudah kembali hadir di Konvenda. Sebelum kita masuk kepada materi, ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah sempat dikasih ke moderator. Saya akan membacakan pertanyaan itu dan ada yang saya akan jawab karena nanti akan dijelaskan dalam materi yang diberikan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana memulai Kombas dari nol? Untuk PD yang belum ada Kombas, tipsnya seperti apa? Membagikan kelompok berdasarkan kedekatan rumah atau umur atau yang lain-lainnya. Ya. Nah, bagaimana agar mempunyai passion atau menularkan passion ke tim pelayanan yang lain? Ini yang saya akan jawab adalah yang punya passion. Tapi bagaimana memulai, hari ini saya akan ajarkan. Ya. Yang pertama adalah, yang harus punya passion itu adalah dari dulu ya. Nah ini yang saya bilang, oleh karena itu tidak semua tim pelayanan yang ada di PD bisa menjadi ketua kelompok. Sehingga di tahap awal, kita harus mengadakan seleksi. Dari tim kita observasi, kira-kira siapa yang bisa kita jadikan ketua kelompok. Tentunya syarat ketua kelompok tadi kemarin sudah saya berikan kepada Anda dengan memperhatikan semua itu. Dan terlebih lagi, bagaimana punya passion di dalam hati, saya rasa gini loh, ngomong mengenai pelayanan, kembali lagi back to basic. Apa sih arti pelayanan buat kita semua? Ya, kita ini mau dipakai Tuhan sebagai tim pelayanan dalam sebuah persekutuan doa. Kenapa? Kenapa kita mau jadi tim pelayanan? Jawabannya tentu bervariasi. Ada yang jawab karena saya sudah mengalami cinta Tuhan sehingga saya mau membagikan cinta Tuhan itu kepada orang lain. Ada yang juga menjawab, ya karena saya ingin hidup saya berarti ya dengan melakukan karya-karya Allah. Terus ada juga yang menjawab kecemplung. Ya,
diajak teman terus dicemplungin. Nah, itu macam-macam motivasinya. Nah, kita akan lihat. Saya tidak bilang bahwa yang kecemplung itu tidak punya hati pelayanan, tidak. Kadang-kadang justru orang yang kecemplung itu yang kemudian dia yang paling bersemangat di dalam pelayanan dan dia pakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi dalam proses untuk menjadi murid, semua orang punya diproses dengan cara yang berbeda. Intinya adalah proses menjadi murid itu apakah kita sungguh bertahan, kita sungguh setia, kita taat, dan kita berjalan terus walaupun kita memikul salib setiap hari. Ayat 12, orang yang sudah tahan uji, kalau dia keluar sebagai pemenang, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Itulah tim pelayanan yang bertahan sampai pada kesudahan. Dia terus berjalan, memikul salibnya, menangnya. Back to basic. Hati, heart, ya, hatinya mau mencintai dan melayani Tuhan. Poin kita berbicara apakah saat ini kita sudah menjadi orang hebat dalam pelayanan? Enggak. Berbicara poin paling penting adalah seberapa besar engkau mencintai Tuhan, seberapa dalam engkau mencintai Tuhan, sehingga engkau mau dipakai di saluran berkat-Nya bagi orang lain. Itu berbicara mengenai passion. Kalau tidak ada itu, maka pelayanan tidak ada artinya. Jadi tim pelayanan hanya status saja. Tapi sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh mau memuridkan orang lain? Tidak. Karena saya sendiri belum menjadi murid. Sehingga tepat ini. Dimuridkan untuk memuridkan. Menjadi ketua kelompok komunitas basis, terlebih dahulu kita menjadi murid. Sehingga kita bisa memuridkan. Dan saya yakin 100% orang yang sudah menjadi murid, dia akan punya passion di dalam hatinya untuk memuridkan orang lain. Ya, itu jawabannya. Sebagai seorang pemimpin dalam persekutuan doa, lihat kondisi timmu. Apakah tim saya ini sudah menjadi murid atau belum? Kalau belum menjadi murid, maka ada satu hal yang paling penting yang kita harus lakukan. Bagaimana mengelola dan mengembangkan persekutuan doa itu dengan tepat dan baik. Mengelola dan mengembangkan persekutuan doa dengan tepat yang baik, tidak hanya berbicara mengenai acara kreasi persekutuan doa, kreasi acara persekutuan doa, tapi juga berbicara mengenai bagaimana memberi makan tim Anda. Bukan beliin dia bakmi goreng, kue tiaw, atau lain-lain, tidak. Tapi kasih pembinaan. Pembinaan yang tepat. Sehingga tim saya juga bertumbuh. Jangan hanya orang itu masuk tim, taunya dikasih tugas, kamu jadi singer, kamu jadi WL, kamu jadi tukang gulung-gulung kabel, penerima tamu, selesai. Tidak, tapi harus lihat, ketika dia masuk sebagai tim saya adalah koordinator PD, saya pemimpin di persekutuan doa, apakah saya sungguh terhadap pertumbuhan iman dan rohani tim saya ini? Sehingga, kalau saya sebagai leader, saya sebagai pemimpin, saya akan melihat itu dan saya kasih. Sehingga waktu dia masuk menjadi tim saya, dia tidak hari ini dengan orang karakter yang sama sampai 5 tahun kemudian masih begitu. Tidak. Ya, tapi justru dia bertumbuh. Bertumbuh dalam 2 hal. Yang satu bersifat skill, yang satu bersifat non-skill. Yang bersifat skill yaitu berbicara mengenai pengembangan talenta, tapi nggak pernah tampil di depan umum. Kemudian masuk PD, tampil sebagai singer. Kalau jadi WL, itu lama-lama luar biasa terasa. Itu berbicara mengenai skill. Tapi yang kedua, yang non-skill, ini berbicara mengenai karakter. Tadinya masuk PD, tukang marah. Senggol, bacok. Nah itu ya. Tapi begitu di dalam persekutuan doa, dia diproses. Sehingga karakter pemarahnya itu lama-lama mulai hilang. Mulai ada sikap yang lemah lembut, sifat yang penuh kasih kepada orang. Bacok lagi. Nah itu yang namanya pertumbuhan. Dan
Tim bisa bertumbuh itu tanggung jawab siapa? Leaders. Ya, tanggung jawab koordinator. Bukan hanya koordinator saya rasa ya, tapi semua leaders pemimpin di persekutuan doa harus melihat hal itu. Nah, sehingga yaitu itu cara untuk menumbuhkan passion, itu cara untuk memuridkan. Ya. Pertanyaan kedua, berapa lama masa berlaku ketua kelompok? Kemarin sudah dijawab. Yang ketiga, bagaimana cara menyikapi umat yang maunya datang kombas tapi nggak mau datang PD? Kalau sudah diajak tapi alasannya macam-macam. Ya. Nah ini yang saya bilang, makanya dari awal ketika kombas itu dibentuk, harus dikasih tahu kepada mereka yang mau ikut kombas. Syaratnya dia harus datang persekutuan doa. Kalau dari awal dia bilang, aduh saya nggak bisa datang persekutuan doa, berarti nggak bisa ikut kombas. Itu. Ya. Terus nanti nggak ada yang ikut kombas. Siapa bilang nggak ada yang ikut kombas? Jangan hanya karena satu orang terus itu menjadi kendala buat kita. No. Ya. Tapi dari awal kita harus tegas. Orang yang ikut kombas harus datang PD. Karena kita nggak mau kombas itu berjalan liar, terlepas dari persekutuan doa. Sehingga lama-lama dia bikin persekutuan doa sendiri. Itu yang tidak diinginkan. Komunitas basis yang dibentuk oleh sebuah persekutuan doa harus bermuara kepada persekutuan doa. Karena itu tujuannya kombas itu dibentuk, menghidupi PD. Ya. Nah, masalahnya kalau sekarang sudah ada kombas, sudah terlanjur nih bikin kombas, terus ada anggota kombas yang nggak mau ikut PD gimana? Saya nggak bilang bahwa orang itu dikeluarkan dari kombas. Tidak. Tapi tugas ketua kelompok harus mengadakan pendekatan secara pribadi. Mendoakan dia bila perlu puasa. Supaya hatinya tergerak datang persekutuan doa. Tentunya ada teknik-teknik juga. Ya, ceritalah mengenai PD itu di kombas Anda. Kemarin di PD itu ada begini-begini loh. Di PD itu begini-begini loh. Sehingga itu menimbulkan rasa penasaran dalam diri orang itu. Oh, PD itu ternyata ada begitu-begitu doa juga ya. Oke deh, saya mau coba datang. Nah, itu. Karena itu pengalaman kami juga di PD. Anda boleh tanya pada satu tim dengan saya di persekutuan doa. Dan kami punya pengalaman itu ketika menghandle komunitas basis di PD. Ya. Nah, kalau dia bilang rumah saya terlalu jauh, nah ini yang salah dari awal. Ikut kombas di Jakarta ya, ikut kombas di Grogol, tinggalnya di Cikarang. Nah, itu dia ya. Sehingga dia bilang, nah ini berarti sudah salah dari awal. Sehingga orang ini, kalau buat saya sebagai ketua kelompoknya, saya akan arahkan dia untuk kembali ke persekutuan doa yang ada di Cikarang. Di mana dia tinggal. Saya akan arahkan itu. Artinya, saya lepaskan dia dari tempat saya, tapi saya tempatkan dia di komunitas yang baru. Begitu. Ya. Keempat, sulit untuk cerita mendalam di dalam kombas online. Karena kadang saat kombas itu banyak orang, terutama saat di rumah. Ya. Ya memang betul sih, kalau di dalam kombas online, kalau sekitar banyak orang, kita mau curhat terlalu terbuka juga susah. Oleh karena itu, saya sarankan ya, carilah tempat yang agak tertutup, misalkan di kamar ya. Pada saat kombas di kamar, Anda sendirian, kasih tahu sama keluarga, sorry untuk satu setengah jam ke depan, saya tidak mau diganggu. Ya, itu cari. Mengakalilah, karena Anda yang paling tahu situasi itu. Yang terakhir, bagaimana sikap kita kalau seorang pewarta? Ini saya rasa agak melenceng ya dari tema. Seorang pewarta di komunitas hanya hadir saat tugas saja. Sejak belum menikah sampai punya anak dengan alasan suami yang tidak mengizinkan. Yang pertama, kalau keadaan di BPK PKK KJ untuk seorang pewarta. Ya. Kehadiran di dalam komunitas yang mengutusnya itu menjadi syarat utama. Dan koordinator dari persekutuan doa yang mengutus pewarta itu punya hak untuk mencabut pengutusannya
kalau pewarta yang diutus tidak lagi hadir di PD atau tidak lagi pernah datang ke persekutuan dan batang hidungnya nongol aja nggak pernah gitu ya. Nah itu koordinator punya hak untuk mencabut pengutusannya sebagai pewarta. Kira-kira itu jawabannya. Jadi saya kembalikan kepada Anda, silakan berpikir siapa yang bertanya mengenai pertanyaan ini. Ya, oke. Nah itu pertanyaan kemarin. Sekarang kita lanjut dengan materi hari ini. Ya, materi hari ini saya share materi saya. Saya sudah sampaikan bahwa ini nanti akan saya kasih ke, silakan Anda minta kepada panitia. Kemarin kita sampai ke sini ya. Sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu 4 kegiatan Kombas. Kalau ada pertanyaan lain, silakan Anda chat ke moderator dengan PN 027 ya, kepada Rina ya. Nah, ini adalah poin keempat di dalam bagaimana memulai komunitas basis. Poin yang pertama itu mulai dari struktur PD. Poin yang kedua adalah memilih ketua kelompok. Poin yang ketiga adalah siapa yang menjadi anggotanya. Sebuah komunitas basis. Kegiatan utama dalam komunitas basis itu ada 3 hal. Yang pertama, pertemuan komunitas basis itu sendiri. Yang kedua, berbicara mengenai pengembalaan atau kaderisasi. Ya, kalau pertemuan Kombas ini tentunya berbicara mengenai pertemuan fisik. Kombas itu kalau kita ketemu kita mau ngapain. Tapi kalau integrity check ini berbicara mengenai sesuatu yang secara tidak langsung di dalam Kombas, komunitas basis, dan integrity check ini selalu dimonitor oleh ketua kelompok terhadap anggotanya. Dan kalau berbicara mengenai pengembalaan, berarti Kombas itu tidak hanya ketemu setiap 2 minggu sekali atau setiap minggu atau hanya praise and worship dengan firman, tidak. Tapi di situ ada juga penggembalaan dalam arti melakukan regenerasi dari anggota ini, apakah mereka mengalami pertumbuhan. Suatu hari nanti bisa jadikan anggota kita itu akan menjadi tim pelayanan. Nah, ketika dia sudah join di dalam tim pelayanan, suatu hari nanti dia juga bisa menjadi ketua kelompok, sehingga itu dipikirkan. Dipikirkan di dalam sebuah komunitas basis. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai pertemuan Kombasnya. Ingat bahwa pertemuan komunitas basis itu bukan pertemuan doa. Sehingga sebuah komunitas basis pada saat mengadakan pertemuan tidak boleh didominasi oleh doa syafaat. Misalkan begitu. Atau didominasi oleh praise and worship. Ya. Karena nanti kalau pertemuan doa syafaat itu ada sendiri. Ya, itu ada sendiri. Nah, agenda utama dalam sebuah pertemuan komunitas basis itu adalah mendengarkan, merenungkan, dan bagaimana menjalankan firman Tuhan. Yang kedua, sharing iman. Yang ketiga, ada monitoring. Monitoring ini dilakukan oleh ketua kelompok dan wakilnya. Apakah pembinaan di dalam Kombas itu efektif? Bagaimana situasi persaudaraan di dalam kelompoknya? Dan apa tumbuhan? Selama dia join, apakah sungguh dia sudah menghasilkan buah? Nah ini, ya. Caranya bagaimana melakukan monitoring? Gampang, ajak aja ngobrol. Ya, dari ajak ngobrol itu sebagai seorang ketua kelompok dia akan bisa menilai pertumbuhan atau belum, ada perubahan yang ke arah lebih baik atau belum. Ya, sehingga Kombas ini dilakukan ada memang bagian yang formal, yaitu saat berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tapi di luar itu
sharing iman dan ngobrol-ngobrol, itu ngobrol santai seolah-olah itu keluarga kita. Sehingga di situ ada satu menciptakan suasana yang lebih akrab, di mana orang akan dan merasa bahwa kelompok itu adalah keluarganya. Nah, format pertemuan Kombas, formatnya ya biasanya itu selalu diawali dengan praise and worship ya. Kalau waktu pertemuan Kombas adalah 2 jam, PW-nya kira-kira ya di awal 20 menit lah ya, 20 menit. Terus kemudian yang bagian agenda, ini biasa yang paling dominan. Jam atau kurang lebih 1 jam 15 ya. 60 sampai 75 menit lah ya, 80 menit ada di sini. Firman Tuhan dibagikan, kemudian sharing, kemudian ada saling mendoakan, dan kemudian ketua kelompoknya mulai mengajak ngobrol-ngobrol ringan anggotanya satu persatu. Kira-kira gitu ya. Terus kemudian bagian penutup, persembahan, kalau ada acara makan-makan sedikit ya taruhlah di situ setengah jam gitu kan ya. Nah, kira-kira 2 jam kalau pada saat sebuah pertemuan Kombas dilakukan. Nah, ini adalah format pertemuan Kombas. Tapi format ini tidak baku. Dalam arti susunannya harus begini, enggak. Ya, bisa saja dibalik-balik. Tapi tetap semua agenda ini ada. Contoh, Kombas pertemuannya jam 7 malam. Jam 7 malam orang datang baru pulang dari kantor. Saya gitu kalau situasi di Jakarta ya, pulang dari kantor. Lapar dong, ya kita mulai makan dulu deh. Yang datang ini ya, udah makan udah tersedia, makan dulu ya. Terus makan, ya waktu makan. Terus lagi makan begitu, ketua kelompoknya mulai keliling, melakukan monitoring. Bisa nggak? Ya bisa. Dia keliling, dia ajak ngobrol, Ibu si A, Bu, gimana keadaan Bapak di rumah? Bapak masih suka marah-marah. Nah, itu kan si ibunya, iya nih bla 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 bla. Oh, ternyata orangnya sudah bisa mengontrol emosi. Baguslah, sudah mulai ada perubahan. Ya. Terus itu ngajak lagi yang cerita yang lain. Nah, itu monitoring bisa dilakukan. Terus setengah jam setelah makan, ibu-ibu, yuk kumpul yuk duduk sini. Yang sudah makan, mari kita kumpul. Terus mulai kumpul, ya. Terus ketua kelompoknya mulai sharinglah sesuatu yang berkait dengan firman yang dia mau bawa. Setelah dia sharing, dia bilang, ya itu sharing saya. Dari sharing itu saya teringat. Kita buka Injil Lukas bab sekian ayat sekian. Nah, mulai dia baca. Firman ini sungguh menyentuh saya hari ini. Dan bla bla bla. Udah kan? Nah, sekarang setelah saya berbagi, kira-kira di antara kita siapa yang mau berbagi? Langsung masuk. Begitu semua udah berbagi, mari kita tutup dengan saling mendoakan. Namun terlebih dahulu kita mau worship. Bisa nggak? Bisa saja. Ya ini yang saya bilang, jangan dibikin kaku ya. Fleksibel. Tapi yang penting biarkan itu mengalir. Arahnya mau kemana? Mengalir. Sehingga orang yang datang itu tidak bosan, orang yang datang itu mendapat sesuatu yang baru setiap kali, dan dia pulang dengan membawa jiwa, dengan membawa hati yang baru, hati yang berkobar-kobar. Ya. Nah, dengan demikian, sebagai seorang ketua kelompok, kita tidak perlu ngoyo untuk ngajak orang datang Kombas. Karena di sana ada magnet yang dengan sendirinya menarik mereka untuk datang. Dan pastinya, supaya bisa seperti itu, ingat, hidup doa seorang pemimpin itu sangat. Karena saya selalu bilang, orang yang hidupnya dekat dengan Allah, maka di dalam kehidupannya mengalir aliran-aliran air hidup. Dan kemanapun dia pergi, dimanapun, dan mengalirkan aliran air hidup itu kepada orang lain. Dan orang akan merasa senang berada dekat dia. Ya, nah ini yang harus terjadi. Integrity check.
Integrity check itu apa? Integrity check itu berbicara mengenai pemeriksaan batin atau refleksi pribadi. Nah, ini yang harus terus diarahkan, dihimbau melakukan. Ya. Dalam hal apa kita harus melakukan integrity check? Yang pertama dalam hal bagaimana mencintai Tuhan. Berkaitan dengan kehidupan kita untuk menerima sakramen, terutama Ekaristi. Ya, membaca kitab suci, menjalankan ajaran gereja, hidup doa seperti apa, apakah kita ada puasa, bagaimana berbuat amal. Ya, mengasihi sesama, relasi dengan keluarga, teman, dengan anggota PD, relasi dengan gereja, relasi dengan masyarakat, dan juga kehadiran di dalam setiap kegiatan persekutuan doa. Ini penting, ya. Sehingga melalui komunitas basis ini, ya, setiap anggotanya diajarkan bagaimana mereka harus hidup di dalam pemeriksaan batin setiap hari di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena komunitas basis merupakan sarana untuk memuridkan. Ya, jadi ini harus ada. Nah, poin yang ketiga di dalam kegiatan utama Kombas, yaitu yang berbicara mengenai pengembalaan atau kaderisasi. Apa yang dimaksud dengan pengembalaan? Itu adalah relasi di antara anggota yang tujuannya membangun tanggung jawab untuk saling memelihara satu dengan yang lain. Ya, di sini bukan hanya ketua kelompok yang memantau anggotanya, dibangun rasa tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kayak membuat WA group bareng, itu penting. Terus dibuat juga misalkan di dalam Kombas itu juga penting gitu ya. Sehingga bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau bayangkan anggota kelompok saya ada 8 ya, karena kan 10 ya. 1 ketua, 1 wakil, 8 anggota. Kalau 8 anggota ini semua bermuara kepada wakil dan ketua, itu agak sulit juga ya. Kasihan ketua kelompoknya. Nah, di antara mereka bisa dibentuk partner sharing. Jadi kalau misalkan ada hal hari ini karena habis dibetain sama misalkan mantunya gitu kan ya, carilah partner sharing dia, telepon dia lagi kesel atau mau ngajak jalan, nah itu boleh. Nah itu tujuannya adalah supaya dengan yang lain terhadap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, tujuannya ini adalah supaya di dalam membangun di antara mereka untuk hidup di dalam kasih. Baik kasih terhadap Allah, kasih terhadap diri sendiri, ataupun terhadap orang lain. Dan tujuan akhirnya, buah dari pengembalaan ini akan terbentuk kaderisasi untuk perluasan Kombas nantinya di depan. Ya, nanti suatu hari yang tadi saya bilang, yang saat ini jadi anggota, dia bisa menjadi tim. Ketika dia jadi tim, dia bisa menjadi ketua kelompok. Suatu hari di antara mereka bisa menjadi ketua kelompok Kombas jika ada perluasan ya, membentuk kelompok yang baru. Oke, sampai di sini saya buka dulu untuk pertanyaan. Iya, C. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Sudah ada, C, tapi ini lebih kepada teknis. Tapi ada satu yang enggak teknis nih, C. Bagaimana memposisikan diri pribadi sebagai bagian Kombas lingkungan paroki dengan Kombas PD? Yang nanti yang agak teknis nih, C, tentang satu kelompok Kombas itu maksimal berapa orang, kemudian bagaimana cara mengatur keanggotaan Kombas, apakah misalnya tim pujian, digabung tim pujian, begitu C. Kemudian kalau kelompoknya itu kecil, kita cuma punya anggota PD ini sedikit nih C, apakah kita tetap harus bikin kelompok Kombas apa enggak? Itu kan teknis kan C, nah begitulah kira-kira C. Ya, mungkin PD dan lingkungan maksudnya?
Dia nanyanya gini, Ce, bagaimana memposisikan pribadi sebagai bagian kombas lingkungan paroki dengan kombasnya PD. Jadi mungkin di komunitasnya dia ada Oke, kombas paroki sama kombas PD kali, Ce. Kombas Paroki dan Kombas PD. Kalau saya Hmm. saya mau tanya dulu, Kombas Paroki itu modelnya apa? Pertemuan lingkungan atau gimana? Nah, kagak tahu nih, Ce. Karena gini, kan kemarin yang saya bilang bahwa kita akan bahas ini komunitas basis yang dibentuk di dalam dalam lingkup PDPKK. Nah, kalau komunitas basis yang dalam lingkup PDPKK, saya menganjurkan bahwa satu komunitas basis itu maksimal 10 orang isinya dengan ketua dan wakil. Nah, kalau lingkungan saya itu tidak ada pembatasan jumlah orang ya, jadi siapa aja yang mau datang bisa. Nah, ada lingkungan yang ramai, kadang-kadang pertemuan bisa sampai 50 orang gitu loh. Nah, itu hanya pertemuan lingkungan menurut saya ya, yang dalam arti ya bisa juga dikatakan itu komunitas basis gitu. Tapi kan kita tidak berbicara mengenai komunitas basis atau pertemuan lingkungan yang dalam tanda petik itu gereja gitu ya. Bermuara kepada gereja Katolik. Yang kita bahas ini kemarin saya mempersempit untuk persekutuan doa. Ya, jadi kira-kira itu. Nah, kalau saya mengasumsikan, kalau Anda bertanya kalau saya sudah ikut lingkungan, itu saya mau ikut kombas lagi, bagaimana? Kembali kepada gitu loh ya. Yang penting bisa komit. Kalau mau menjalankan banyak kegiatan atau menjalankan banyak pelayanan, boleh saja, itu hak setiap orang. Tapi harus tahu yang mana yang menjadi prioritas. Harus tahu itu. Jangan terlalu serakah ya. Mau ambil sana, ambil sini, ambil semua jadinya nggak ada yang benar dijalaninnya. Nah, itu nggak bagus juga. Oke, Ce. Ya. Sama satu lagi nih, Ce. Kalau misalnya kita buat kombas, gabungan dari beberapa PD, apakah mungkin? Karena mereka kenal nih dengan komunitas yang lain dan sudah merasa nyaman satu sama lain, begitu. Gabungan dari beberapa PD, jawaban saya nggak. Sulit untuk dipantau. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal itu? Terus dia ada di bawah payung yang mana? Itu ya. Lebih baik dari satu persekutuan doa. Oke. C, tadi yang bagaimana mengatur keanggotaan kombas, bagaimana C? Jadi kalau misalnya apakah baiknya umat dan tim atau sesama komunitas tim pemuji seperti itu, ada pertanyaan seperti itu C? Kalau saya bilang ini, jangan mengkotak-kotakan, tapi bikinlah berdasarkan usia. Yang kemarin saya bilang. Lihat dulu siapa yang bisa menjadi ketua kelompok. Itu dulu diambil, dan siapa yang bisa menjadi wakil. Ya. Bersesuai dengan itu, usia. Plus 5, minus 5. Berdasarkan usia ketua kelompoknya. Oke, C. Gitu ya. Tidak usah dikotak-kotakin, bawa tim pemuji sendiri. Enggak. C, satu pertanyaan mungkin yang terakhir sebelum Cece lanjut nih, C. Jadi ada yang nanya nih, apakah harus setiap PD punya kombas? Jawabannya, C. Apakah setiap PD harus punya kombas? Jawabannya, ya. Idealnya kalau Anda mau bertumbuh, ya. Tapi saya kembalikan lagi kepada PD terkait. Kombas. Karena jangankan bikin kombas, tim yang ada aja sekarang nggak komit. Mau suruh datang aja setengah mati. Koordinator pikul salib tiap hari. Nah itu. Berarti yang harus dilakukan pertama adalah bukan bikin kombas Anda. Benahin dulu tim yang ada. Jangan sampai kombas dibuat, timnya kayak begitu, ya. Artinya kolaps semua. Itu dia. Sehingga tadi saya bilang, penting belajar mengenai bagaimana mengembangkan dan mengelola persekutuan doa terlebih dahulu. Bangun tiang dulu di PD yang kuat, kuatkan dulu tim Anda, jadikan mereka murid dulu sebelum mereka itu jawaban saya.
Oke, mantap. C, Oke. maaf nih, kayaknya banyak banget yang nanya. Terakhir aja nih C, sebelum C lanjut. Kan tadi C sampaikan nih apa aja kegiatannya yang harus dilakukan. Nah ini ada pertanyaan. Tadi ada bagian memberikan firman, ditanya nih. Jadi siapa yang membawakan firman atau materi dan diambil dari mana Ya. begitu? Yang membawakan firman atau materi itu adalah ketua atau wakil. Ketua kelompok atau wakilnya. Dari mana? Dari sini. Ya, Lanjut. lanjut. Ambil dari bacaan liturgi harian. Bacaan harian hari itu bisa, ya, atau bacaan mingguan, ya, atau mau ditentukan secara tematik oleh persekutuan doa, atau diambil juga dari salah satu materi jenjang pembinaan PKK. Misalkan materi pertumbuhan, itu ada 4. Doa, firman, komunitas, pelayanan. Bisa diambil dari situ ya. Nah, terus kemudian atau mau diambil dari materi di Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia, setiap di komunitas basis. Saya akan share materinya seperti apa. Materinya seperti ini yang terupdate untuk bulan November. Ya, bisa Anda lihat ya. Oke, ini materinya. Nah, ini contoh nih. Ini di minggu pertama, dia ambil bacaan setiap hari Minggu, ya. Apa kata Tuhan? Di minggu pertama berbicara mengenai Hari Orang Kudus, ya. Beato Carlos ini orang kudus kemarin yang terbaru yang oleh Paus ya. Oke, Matius bacaannya dari Matius. Kemudian ada renungan singkat. Ya, dari renungan singkat ini apa pesan yang Tuhan mau sampaikan? Setelah itu ada sharing. Ini sederhana banget. Ya. Dan ini disiapkan oleh ketua dan wakil secara bergantian. Ya. Misalkan pertemuan minggu ini ketua kelompok, 2 minggu yang depan itu wakilnya yang akan membagikan, gantian ya. Atau saling membackup. Sebelum pertemuan ya, terus kemudian dia mulai menyiapkan kalau ada berdoa minta hikmat Tuhan, ada dorongan untuk menyampaikan misalkan di luar pesan yang ada, ini boleh ya. Nah, sekarang kemudian sharing juga harus sharingkan sesuatu yang terkait dengan bacaan ini. Dengan bacaan ini. Ya. Nah, ini yang kira-kira dari BPN PKKI. Kalau mau ini nanti boleh minta, nanti saya akan sharekan setiap. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sepertinya C. Maria belum berhasil lagi bergabung di sini. Jadi saya akan memberikan pengumuman ya Bapak Ibu. Sudah. Oh mana? Oh C. Maria. Halo. Oh ya, silakan C. Maria. Habis nggak nampak. Oh ya, silakan C. Maria. C. Maria ada yang mau disampaikan terlebih dahulu setelah tadi melihat bagaimana dinamika berkelompok. Silakan C. Ya, baik. Bapak Ibu gimana pengalaman untuk jalani Kombas yang 30 menit itu ya? Saya rasa memang hari ini dadakan ya tiba-tiba terus dikasih firman, terus kemudian disuruh sharing, mungkin persiapannya kurang. Tapi paling tidak tujuannya saya pengen supaya Anda merasa kalau ternyata kalau di kelompok kecil tuh jadinya kayak begini. Terus kemudian juga yang tadi itu kan lebih kepada heterogen, gabungan antara cowok dan cewek. Nah, nanti kalau di kelompok yang Anda mau buat, boleh dibuat ibu-ibu saja, bapak-bapak saja boleh. Nah, tapi apa sih yang Anda rasakan? Saya minta 1-2 orang untuk bisa menyampaikan itu. Silakan. Siapa yang secara volunteer aja? Siapa yang mau dihidupkan audionya? Dalam kelompoknya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan? 1 orang Bapak mungkin, silakan. Coba saya mau nyampein. Boleh. Ya, Pak. Ya, Pak Haris, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pas masuk ke breakout room, saya tuh bingung ya. Ini kok nggak ada mentornya. Biasa kan kalau karismatik tuh mau seminar apa ada mentornya dari panitia ya. Ya.
Nah, terus jadi kita saling tunjuk tuh. Siapa yang jadi ketua. Nah, terus ya udah ya, terus kemudian ya saya inisiatif lah. Mulai dari apa firman itu dibahas apa sih yang ininya. Nah, terus kemudian kita sharing juga inti dari firman itu apa. Nah, terus kemudian cara monitornya. Ya mungkin itu aja sih dari saya sih. Tapi kira-kira gimana rasanya Pak kalau punya Kombas? Ya tadi fine aja sih ya kalau yang Fun-fun tadi sih aja ya. ya. Karena pesertanya cukup aktif ya jawab gitu ya. Ya, nah Yang pusing tuh kalau anggota kelompoknya diam aja tuh. Nah, betul. Nah, itu yang ya. pusingnya. Karena kita harus ngehidupin Nah kelompok, ini wah, lebih berat yang lagi seperti tuh. ya, yang seperti ini yang saya ingin dengar justru. Makanya itu penting sekali di dalam kelompok Kombas, ketua dan wakil itu harus membawa euforia, membawa semangat, membawa sesuatu yang lebih Ya hidup di benar. dalam kelompok itu sehingga Benar. Kalau mati itu rasanya waduh lebih enak berat. kan. Nah, iya, betul ya. Jadi yang seperti ini kesannya yang saya ingin dengar dari Anda sendiri ini pengalaman yang dialami ya, pengalaman yang dialami sehingga nanti ini bisa menjadi bawa ke persekutuan doa pada saat Anda membentuk sebuah kelompok Kombas. Terima kasih Pak Ari untuk sharingnya. Ya, Oke, ada terima satu kasih Bu orang ya. lagi siapa yang mau berbagi? Ya, makasih. Saya boleh? Iya, Buling. Bu Iin. Ya, Ya, silakan Bu. silakan Selamat Bu sore. Ling. Iya, selamat sore. Ya. Tadi pengalamannya kita ada di komunitas yang lebih kecil gitu, memang lebih enak ya. Tapi memang juga sudah ada beberapa orang yang memang kita kenal sebetulnya gitu. Nah, tapi di situ ternyata memang juga karena mungkin kita merasa entah mungkin karena sama ya ada di Konvenda kebetulan juga, terus sama-sama ngerasa deket gitu kan. Tadi ada satu ibu siapa tadi, Ibu Mary langsung mau cerita, saya mau cerita nih, mau sharing dulu nih, ada gini gitu. Nah itu mungkin yang bisa didapat nanti kalau kita punya Kombas kali kan gitu kan. Salah satunya seperti itu yang bisa kita dapat. Walaupun memang pertamanya awalnya kita tunjuk-tunjukkan siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi wakil seperti itu dulu. Tapi dasarnya tadi semuanya sempat bisa bercerita. Kecuali Ya, satu orang yang memang nggak bisa dipanggil-panggil, jadi itu nggak ada videonya, nggak ada itu, jadi nggak bisa cerita. Tapi kita tadi semua kita bisa sharing dan juga bisa saling menguatkan untuk ke Ibu Mary. Seperti itu. Oke. Itu aja, thank you. Baik, makasih Bu Ling. Nah ini juga yang saya ingin dengar ya. Lihat bahwa kalau komunitas basis itu menjadi keluarga kita, mereka ini puji Tuhan terbentuknya udah saling mengenal, jadi lebih gampang untuk terbuka, untuk cerita ya. Nah demikian pula kalau nanti menjadi poin penting juga ya, ada kedekatan, ada rasa persaudaraan itu harus dibangun sehingga itu yang akan memancing menjadi magnet yang tadi saya bilang untuk orang dengan sendirinya akan terbuka bagi kelompoknya. Ya, baik. Terima kasih untuk sharingnya buat Pak Ari dan Ibu Ling. Saya sedikit melanjutkan materi. Saya akan masuk ke ini. Tadinya saya pikir saya tidak akan mau bagi ini, tapi kalau saya lihat kebutuhan, saya rasanya pengen sedikit berbagi di sini. Saya minta waktu kira-kira 10 menit ya. Teknik perluasan Kombas. Ini sudah sangat teknis. Sehingga ada 3 pokok bahasan di dalam teknik perluasan Kombas. Materi ini nanti saya kasih buat Anda, silakan Anda pelajari. Kalau Anda nggak ngerti, boleh kontak saya ya. Oke, yang pertama, bagaimana membentuk, kemudian teknik membagi kelompok, dan teknik mengembangkan. Ya, teknik mengembangkan ini sudah sangat intermediate dalam arti kelompok Anda sudah terbentuk dan permintaan itu nanti aja. Ya. Nah, saya akan bercerita dengan, kalau yang poin pertama, itu silakan Anda baca sendiri. Bagaimana membentuk? Nih, yang saya sudah sampaikan, how to start, pilih PIC, kemudian melakukan pemetaan pelayanan, terus kemudian tentukan jenis kelompok. Anda mau bentuk homogen atau heterogen, siapa yang menjadi ketua dan wakil, jarak usia maksimum 10 tahun. Ya. Kalau anggota, patokannya adalah usia ketua kelompoknya. -5 plus 5. Ya. Terus kemudian menentukan anggota, terus kemudian identitas. Kelompok itu dikasih nama, misalkan kelompok Raja Wali, atau
kelompok ya jangan sampai bilang kelompok lumba-lumba atau kelompok Pinocchio ya. Kita ini kan dalam lingkup rohani ya, misalkan kelompok Lukas atau kelompok Yohanes. Nah, itu boleh ya. Oke. Terus kemudian nah, ini yang penting. Hari Kombas. Hari Kombas itu harus tentukan satu hari berbarengan. Misalkan di PD Anda ada 3 kelompok komunitas basis. Mereka mau kapan bikin pertemuannya, tentukan kalau di hari Rabu dengan tempat yang berbeda-beda. Nggak bisa kelompok A di hari Senin, kelompok B di hari Rabu, kelompok C di hari Jumat. Ini akan menyulitkan. Menyulitkan apa? Mengikuti kegiatan PD yang lainnya. Dan jangan sampai Kombas ini menjadi halangan untuk tim kita ikut kegiatan PD yang lainnya karena bentrok. Itu nggak boleh. Ya. Jadi tentu Kombas itu adakan pertemuan di hari itu. Nah, kalau jamnya terserah. Misalkan kelompok A isinya ibu-ibu yang bukan kerja kantoran. Ya boleh aja. Yang penting hari Rabu. Terus kelompok C isinya para pekerja yang bisanya malam. Mau pertemunya jam 7 malam. Boleh aja. Yang penting hari Rabu. Sampai sini paham ya? Nah, terus kemudian tempat pertemuan, apakah harus di rumah? Enggak juga. Ya, bisa di gereja. Ya, pinjamlah ruangan-ruangan di gereja dan Anda adakan pertemuan di situ. Di aula misalkan ada kelas-kelas gitu kan ya. Pinjam aja di situ. Ya, tapi yakinkan bahwa tempat yang Anda gunakan itu nyaman untuk dipakai sebagai tempat pertemuan Kombas. Ya dalam arti lalang gitu ya, tidak ramai gitu ya, sehingga lebih ada privacy dan tidak mengganggu. Dan juga harus mengingat juga transportasinya memudahkan bagi anggotanya. Ya. Nah, terus kemudian harus ada waktu briefing untuk ketua dan wakil sebelum Kombas dimulai. Jadi kalau Kombasnya hari Rabu, paling tidak hari Senin lah briefing dulu tema yang akan dibawakan. Kira-kira gitu ya. Nah, selanjutnya, nih tugas dan tanggung jawab PIC Kombas, ini nanti Anda baca sendiri, nanti saya kasih. Catatan penting untuk PIC juga, ini saya kasih. Ya, nanti Anda baca. Sekarang kita masuk kepada ilustrasi. How to start melakukan pemetaan. 20 orang. 12 orang wanita, 8 orang pria. Terus setelah saya evaluasi, ternyata dari 20 orang itu, yang bisa jadi fasilitator atau ketua kelompok hanya 6 orang. 6 orang ini 4 wanita, 2 bisa membentuk, kalau seandainya satu kelompok Kombas itu ada ketua dan wakil, maka saya hanya bisa membentuk ya 2 kelompok wanita, karena ada ketua dan wakil, dan sebenarnya 1 kelompok pria. Ya, tapi karena pria ini ada di luar, kan pria kan tadi 2. Berarti masih ada 6 orang. 6 orang yang bisa jadi anggotanya dengan usia bervariatif gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya udahlah, yang kelompok pria tidak usah dulu ada wakilnya. Saya tempatkan dulu sebagai ketua. Bisa nggak? Bisa. Nanti saya akan lakukan kaderisasi ya. Ya, kita halo? Ya. Sisa jumlah tim 14 orang. Jadi kalau kelompok wanita saya bentuk 2, kelompok pria saya bentuk 2, berarti ada 4 kelompok yang saya bisa ini. Nah, ini adalah tim dulu. Tim dulu, belum melibatkan umat loh. Ini masih tim. Sehingga dengan demikian, waktu saya membagi kelompok, kan tadi saya berarti dapat 4 kelompok ya. 4 kelompok. Nah, yang wanita ada 50. Ya, ketua kelompoknya adalah Wanda, wakilnya adalah Nela, ya. Anggotanya itu isinya tim dulu. Nah, ini 4. Jumlah kelompok ini baru 6 orang. 51 sampai 61, ketua kelompoknya Nova, wakilnya Iren, anggotanya ini. Ya, berarti juga 6 orang.
ini kelompok yang isinya tim semua, belum masuk anggota ya. Nah, sedangkan yang pria, ada dua, dua, dengan asumsi dua kelompok ini tidak ada wakil, hanya ketua. Ya, anggotanya itu kelompok 2, ketua, anggotanya itu. Ya. Nah, ini jalan dulu. Sembari jalan ternyata ada masuk. Ya, kalau umat mau masuk tinggal kita masukin aja. Ya. Sekarang saya tidak akan panjang lebar. Nah, ini lihat paling kanan itu adalah umat. Wah, ternyata ketika sudah jalan kita coba ajak umat, ternyata ada yang mau join. Ya. Kotak paling atas lihat, umat wanita, usia 40 sampai 50 ada 4 orang, 51 sampai 60 ada 3 orang. Mereka, ya saya masukin ke kelompok yang ada sesuai dengan usia. Nah, tapi lihat ada yang saya kuningin dan biru. Itu adalah kaderisasi. Ruth saya kader untuk menjadi calon ketua kelompok, Ira adalah wakil. Sehingga nanti kalau ada kebutuhan untuk membentuk kelompok baru, Ruth dan Ira bisa menjadi satu kelompok. Sebagai ketua, Loren dan Julia juga bisa membentuk satu kelompok sebagai ketua dan wakil. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang how to start dan bagaimana menentukan anggota pada awalnya. Kira-kira sampai di sini, ya. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Tidak ada sih, Ce, tapi tadi ada satu. Bagaimana kalau dia kelompoknya itu udah besar 10, gimana dia mau, kalau ada nambah orang itu memecahnya gimana, begitu, Ce? Kalau nambah orang, kelompoknya udah besar maksudnya? Jadi udah 10 orang tuh kan, maksimal 10 orang kata Cece tadi kan. Jadi kalau misalnya ada orang baru mau masuk, gimana memecah kelompok itu begitu? Tidak lagi masuk di kelompok itu. Tapi ada si Ruth dan Ira. Ingat di sini nih. Saya share dulu ya. Bentar. Nih, ini kan ada Ruth dan Ira nih. Ini yang di kader. Ketika mereka ada di kelompok ini, mereka kader. Sehingga ketika ada orang baru yang mau join, tidak bisa lagi join di sini. Ruth dan Ira ini bisa kita cabut untuk membentuk kelompok baru. Menjadi ketua dan wakil. Sehingga orang baru itu dimasukin ke dalam kelompok Ruth. Itu ada 4 orang paling tidak. Ketua kelompok, anggota 2, itu sudah bisa membentuk satu komunitas basis. Sehingga nanti kalau baru dimasukin lagi kelompok itu, masukin lagi kelompok itu. Tentu dengan catatan usianya harus diperhatikan. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, Ce, mantap. Ya. Tuhan doa. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ethic Worship. Silahkan untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Baik, puji nama Tuhan, setelah kita mendengarkan begitu banyak hal teknis dan kita boleh mendengarkan bagaimana Tuhan ingin kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau begitu banyak orang melalui Kombas ya. Puji Tuhan juga untuk Ibu Maria yang telah membagikan pengalaman dan juga hari kita boleh mengenalkan pengalaman bagaimana men-sharingkan menjalankan Kombas. Ya, mari kita tutup dengan tenangkan hari kita, tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini. Begitu banyak yang boleh kami dapatkan Tuhan. Biarlah pengalaman yang boleh kami dapatkan Tuhan dari kemarin sesi pertama dan hari ini sesi kedua, bagaimana kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk memuridkan begitu banyak orang. Kami memulai Tuhan dengan hal yang kecil dari dahulu. Kami boleh memberikan diri kami Tuhan Yesus untuk menerima panggilan-Mu, untuk membangun Kombas-Kombas Tuhan di dalam persekutuan doa kami, untuk menjadi leader-leader untuk memimpin Kombas kami Tuhan, agar melalui diri kami Tuhan, semakin banyak orang yang melihat Yesus yang hidup dalam diri kami dan mereka boleh mengikut Engkau sehingga Kombas kami menjadi hidup, PD kami menjadi hidup dan misi yang Kau taruh dalam hati kami menjadi mungkin, bukan lagi impossible tapi possible bersama dengan Engkau. Bila Tuhan Yesus kami serahkan, Tuhan firman-Mu boleh terus bertumbuh dalam diri kami dan berbuah banyak dan lebat karena kami boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Ibu Maria Cemena yang telah memberkati kami Tuhan, begitu banyak Kau berkati dia senantiasa, pakai dia Tuhan untuk karya pelayanan-Mu lebih dan lebih lagi, agar melalui pewartaannya Tuhan semakin banyak orang yang mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami kembalikan Tuhan segala kemuliaan dan kemasyuran, kehormatan hanya bagaimanamu. Sebab Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semua dan sahabat-sahabat muda kita menjadi mungkin untuk membangun setiap Kombas. Karena Yesus yang hidup dan bertata atas kehidupan kita. Semua belenggu akan dipatahkan. Dan kita boleh melihat mujizat akan dinyatakan dalam kehidupannya. Bersama-sama, jangan pernah menyerah. Dan kita mulai puja bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kaulah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Sungguh kalau jalan dan kebenaran. Mari bersama-sama kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan setiap kami Yesus. Kebangkitan pasti terjadi. Semuanya bersorak-sorai. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kaulah kami yang hebat, great is our God. Setiap belenggu akan dipatahkan karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Datanglah Tuhan dan bertata atas kehidupan kami. Kami boleh melihat Tuhan, mujizat demi mujizat akan nyata. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Sungguh Engkaulah jalan dan kebenaran. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kami sungguh rindu akan kuasa lawatan-Mu. Kuasa lawatan, nyatakan kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is sekali lagi, great is sungguh Kaulah kami hebat, great is our God. Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan Yesus. Great is our God. Pujian dan kehormatan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Kami kembalikan ke moderator. Aliran rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama untuk bekerja mewartakan kasih-Nya. Jangan takut, jangan gentar, jangan enggan bagikan kasih Tuhan, melayani dengan sukacita, karena Engkau bukan dapat mahkota. Jangan takut, jangan gentar, jangan enggan bagikan kasih Tuhan,